Umat Muslim dan Kristen sama-sama menjalankan puasa, tapi dengan tujuan yang berbeda. Bagi Muslim, puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban karena merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Banyak Muslim yang berpuasa dengan tulus untuk mendapatkan berkah dan pengampunan dari Allah. Sementara itu, bagi orang Kristen, puasa bukanlah suatu kewajiban, melainkan bentuk ungkapan syukur. Dengan menahan diri dari makan, mereka menunjukkan bahwa kepuasan sejati mereka berasal dari Tuhan, bukan dari makanan. Puasa sendiri bukan cara untuk mendapatkan pahala dari Tuhan atau jaminan untuk masuk ke surga. Namun banyak orang Kristen tetap berpuasa dengan berbagai alasan, seperti menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber kepuasan sejati. Lukas pasal 4 ayat 4. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Daniel 9 ayat 3. Memohon pertolongan Tuhan. 2 Samuel 12 ayat 16. Mencari kehendak Tuhan. Kisah 13 ayat 2-3. Bertobat dari dosa. Yunus 3 ayat 5-10. Beribadah kepada Tuhan dengan lebih fokus. Lukas 2 ayat 36-38. Yesus atau Isa Al-Masih mengajarkan tentang pentingnya puasa, tetapi dia tidak pernah menentukan kapan dan berapa lama seseorang harus berpuasa. Pada zamannya, para pemimpin agama merasa bangga karena mereka berpuasa 2 kali seminggu. Tetapi Yesus mempertanyakan ketulusan hati mereka. Orang Kristen berpuasa karena ingin meneladani Yesus. Saat Yesus memulai pelayanannya di depan umum, sebelum melakukan mujizat dan mengajar, ia berpuasa 40 hari. Setelah itu, iblis mencobai Yesus ketika ia sedang dalam keadaan lapar. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Pergilah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Matius pasal 4 ayat 2 dan 8-11. Meskipun iblis mencoba menggoda Yesus untuk berbuat dosa, Yesus tetap teguh dan tidak berdosa, berbeda dengan manusia lainnya dalam sejarah. Nah, Yesus memperingati tentang puasa yang sombong. Yesus mengajarkan jangan berpuasa untuk dipuji orang lain. Matius 6 ayat 16-18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lalu Yesus juga memperingatkan jangan berpuasa untuk mendapatkan pengampunan dosa. Lukas 18 ayat 11-14. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku bersyukur karena aku tidak seperti orang lain. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi seorang pemungut cukai berdiri jauh-jauh dan bahkan tidak berani menengadah ke langit. Ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, sedangkan orang Farisi itu tidak. Sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus mengajarkan
bahwa manusia tidak bisa masuk surga hanya karena berpuasa. Dosa membuat semua perbuatan baik kita tidak cukup di hadapan Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa menjalankan kehendak Allah jauh lebih memuaskan daripada sekedar makan dan minum. Yohanes 4 ayat 31-34. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, "Rabi, makanlah." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata satu sama lain, "Adakah orang yang telah membawa makanan kepadanya?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi apa kehendak Tuhan? Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya setiap orang percaya kepadaku memperoleh hidup yang kekal." Yohanes 6 ayat 35-40. Sama seperti manusia membutuhkan makanan agar tetap hidup, kita juga membutuhkan Yesus agar tidak mati secara rohani. Jika kita menolak Yesus, kita akan terpisah selamanya dari Allah dan menghadapi hukuman kekal. Karena Yesus adalah Tuhan yang turun dari surga dan lahir dari seorang perawan, Ia menyebut Allah sebagai Bapanya. Melalui kehidupannya yang sempurna, kematian dan kebangkitannya, Yesus membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan sekaligus Anak Allah. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa dan menanggung dosa mereka di atas kayu salib. Kebangkitannya membuktikan bahwa pengorbanannya diterima oleh Allah. Lalu bagaimana kita bisa menerima Yesus sang roti hidup itu? Kita harus berbalik dari dosa dan percaya kepada kematian serta kebangkitan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, bukan bergantung pada amal ibadah atau puasa kita. Setelah kita diselamatkan dari dosa, Yesus akan memberi kita kekuatan untuk hidup bagi Allah, termasuk dalam melakukan perbuatan baik seperti puasa. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah, kamu memperoleh hidup yang kekal, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 22-23. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.